Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Elena Syagian dari jurusan Sastra Indonesia Stambuk 2020 dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan dua topik, yaitu satu, peluang pekerjaan dari jurusan Sastra Indonesia, dan yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi pada jurusan Sastra Indonesia. Jadi apa saja ya isinya? Yuk kita lihat. Baik, sebelum kita membahas terkait peluang pekerjaan dari jurusan Sastra Indonesia, kita akan mengetahui dulu apa itu dari Sastra Indonesia sendiri. Sastra Indonesia adalah bidang yang mempelajari tentang prosa, puisi, novel, cerpen, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini juga akan mempelajari berbagai penemuan atau kajian untuk mengetahui latar belakang dari suatu karya melalui ide dan karya dari seniman, dan yang kedua bibliografis yang mempelajari tentang penampilan dan formasi buku, dan selain itu juga akan mempelajari penulisan kreatif dan penyitingan dari suatu karya sastra. Jadi jurusan Sastra Indonesia ini lebih berfokus kepada unsur-unsur kebahasaan serta karya sastra itu sendiri. Nah, jadi di sini mahasiswa sastra lebih berfokus tentang bagaimana suatu kalimat atau kata dapat terbentuk, dan yang kedua bagaimana suatu huruf atau kata dapat dilafalkan, dan yang ketiga mendalami karya-karya sastra dari bahasa yang mereka pelajari dan lain sebagainya ya tentunya. Jadi tergantung dari mata kuliah yang dipilih. Lalu dari jurusan sastra ini sendiri, kami mahasiswa akan diminta kembali untuk memilih konsentrasi mata kuliah yang akan diambil, yang terbagi dari dua, yaitu konsentrasi linguistik dan konsentrasi sastra. Konsentrasi linguistik adalah konsentrasi yang diambil pada mahasiswa dengan mempelajari bahasa itu sendiri, seperti membuat kalimat atau mempelajari kalimat, mempelajari bangun kata, bangun kalimat, makna kata, makna pelafalan, penerapannya dalam sebuah wacana, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, konsentrasi sastra, di sini mata kuliah konsentrasi sastra lebih berfokus kepada literatur atau sastra itu sendiri, dan lebih banyak mempelajari dan menganalisis karya sastra lama, modern, dan lain sebagainya dari zaman ke zaman. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari jurusan sastra serta konsentrasi dari mata kuliah ini, kita akan membahas ke poin penting, yaitu peluang pekerjaan. Nah, jadi peluang pekerjaan dari Sastra Indonesia ini apa sih? Mau jadi apa setelah lulus gitu? Banyak ya masyarakat yang udah kenal banget sama jurusan sastra, karena udah banyak banget jurusan-jurusan sastra di Indonesia ini, di kampus-kampus Indonesia. Salah satunya sastra Indonesia ya, bisa jadi sastra Inggris, Belanda, Cina, Jepang, Korea, Rusia, masih banyak yang lainnya yang tersebar di kampus-kampus Indonesia. Nah, tetapi masyarakat lebih banyak yang mendoktrin bahwa lulusan sastra Indonesia itu bakalan jadi sastrawan. Sebenarnya memang ya, jurusan sastra Indonesia ini bakal menjadi sastrawan, tapi nggak semuanya, nggak semua lulusan sastra itu bakalan jadi sastrawan. Sekarang masih banyak banget prospek pekerjaan dari jurusan ini gitu. Jadi apa aja sih prospek pekerjaannya? Yuk kita lihat. Prospek pekerjaan dari jurusan sastra ini yang pertama adalah penulis. Pada saat seorang mahasiswa sastra Indonesia berkuliah ya, memang kita dituntut banget untuk membuat suatu karya sastra. Kita memang dituntut banget menciptakan sebuah karya sastra, mempelajari atau menulis sebuah kritik. Kita di sini juga menulis sebuah kritik seperti film, esai, dan lain sebagainya. Kuliah di jurusan sastra memang banyak banget sih kita memperkenalkan bagaimana cara menulis yang baik. Jadi selama perkuliahan itu memang banyak mahasiswa yang dituntut menulis. Nah, jadi ketika sudah lulus, kebanyakan ya karya-karya anak sastra ini memang tidak diragukan lagi jika seorang mahasiswa itu pelan-pelan mengembangkan bakat menulisnya, sehingga ketika dia lulus dari jurusan sastra Indonesia, dia nantinya bisa menjadi penulis sehingga menciptakan sebuah karya sastra yang dapat dinikmati oleh semua orang. Yang kedua ada editor. Kenapa editor? Karena semasa kuliah kita memang mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta tata bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga yang ini membutuhkan dan juga sangat dibutuhkan oleh industri percetakan seperti koran, majalah, buku, dan lain sebagainya.
Jadi menjadi editor merupakan salah satu prospek pekerjaan yang menjanjikan bagi anak sastra. Yang ketiga, media elektronik dan jurnalistik. Lulusan sastra juga mempunyai peluang besar ya di bidang atau di bagian media elektronik seperti radio dan televisi, karena dengan kemampuan berbahasa yang mahasiswa itu sendiri miliki yang juga telah dipelajari pada saat kuliah, maka bagi lulusan sastra ini menjadi tentu pilihan yang menarik. Menjadi penyiar di radio seperti contohnya, dan juga membawa berita di televisi, bahkan bisa menjadi tim kreatif dari satu program televisi. Nah, di sini juga bisa jadi jurnalistik ya. Ini juga lulusan sastra memang menguasai tata bahasa dengan baik dan benar. Dengan begitu, jurnalistik merupakan suatu pekerjaan yang tepat bagi seorang lulusan sastra. Di dalam jurnalistik ya, seperti saya bilang tadi, bisa kita pilih posisi seperti reporter, wartawan, atau pembawa berita. Yang keempat ya, maaf. Yang keempat, leksikografer. Leksikografer itu adalah ahli perkamusan. Jadi di sastra Indonesia memang kita mempelajari mata kuliah leksikografi, yaitu perkamusan. Jadi ketika kita lulus dari sastra, jika kita mengembangkan bakat perkamusan kita setelah lulus dari jurusan sastra Indonesia, kita bisa menjadi seorang leksikografer. Nah, selanjutnya di sastra Indonesia juga bisa menjadi pemain teater loh. Kok bisa? Karena di Indonesia teater juga masih banyak peminatnya, tidak hanya dijadikan sebagai profesi, di sini juga dijadikan sebagai bentuk pelestarian terhadap budaya Indonesia. Saat perkuliahan, lulusan sastra memang sudah dibekali dengan seni peran. Menjadi seorang pemain teater merupakan pilihan yang menarik bagi seorang lulusan dari sastra. Lulusan sastra bisa jadi seorang artis atau pemeran drama, karena pada saat kuliah ya memang mahasiswa sastra juga mempelajari seni peran. Jadi bakat seni peran lulusan sastra tidak diragukan lagi jika seorang mahasiswanya mengembangkan bakat seni perannya. Selanjutnya, kritikus sastra. Menjadi seorang kritikus sastra merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh lulusan sastra. Kenapa? Karena seorang kritikus sastra memang memiliki wawasan dan juga pengalaman yang luas ya terkait atau terhadap kritik. Nah, semasa kuliah, lulusan sastra pasti sudah sering diperhadapkan dengan menulis kritik sastra. Jadi menjadi seorang kritikus merupakan prospek pekerjaan yang menguntungkan bagi lulusan sastra. Selanjutnya, pemandu acara atau MC. Nah, ini kan udah biasa banget ya kita dengar kata MC. Nah, MC juga merupakan satu profesi loh yang sangat ini banyak dibutuhkan, karena banyak banget acara-acara, baik acara formal dan informal, yang sangat membutuhkan MC yang berkualitas. Nah, karena seorang pemandu acara harus memiliki tata bahasa yang baik, kemampuan berbahasa yang baik, yang menarik dan interaktif dalam suatu memandu sebuah acara, dan menjadi seorang MC merupakan salah satu prospek pekerjaan yang menarik bagi seorang lulusan sastra. Nah, ada dua lagi nih, yaitu sutradara dan bekerja di lembaga pemerintahan. Sutradara, saat kuliah lulusan sastra juga belajar mengenai bagaimana menyelenggarakan sebuah pertunjukan, sehingga kemampuan untuk menjadi sutradara yang baik tidak bisa dianggap main-main di jurusan sastra. Nah, menjadi sutradara merupakan salah satu prospek kerja bagi lulusan sastra Indonesia ya, karena memang sutradara itulah yang menyelenggarakan sebuah acara. Nah, jadi di sini kita memang mempelajari bagaimana membuat suatu pertunjukan, bagaimana seorang kita menulis naskah dan juga mengembangkan itu dalam bentuk suatu pertunjukan. Nah, yang terakhir, bekerja di lembaga pemerintahan. Bekerja di lembaga pemerintahan merupakan salah satu peluang kerja di sastra. Seperti kita bekerja di Pusat Bahasa, Badan Perpustakaan Nasional, atau jadi itulah yang menjadi prospek pekerjaan dari jurusan sastra Indonesia, dan masih banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menjadi prospek dari jurusan ini sendiri. Jadi masih banyak lagi, teman-teman bisa search di Google atau mencari informasi-informasi lain, karena yang saya kutip ini yang sebagian besar kan masih banyak banget gitu, karena kita juga kehematan waktu juga. Jadi teman-teman bisa nge-search di Google. Oleh karena itu, menjadi mahasiswa sastra bukan berarti peluang pekerjaannya sempit dan tidak menjanjikan ya. Karena sebenarnya apapun bidang dan profesi ataupun jurusan yang kita ambil itu bakalan sukses kalau kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan dan juga belajar ya, juga diselingi dengan doa. Nah, tertarik dengan jurusan sastra itu artinya perlu memiliki banyak referensi ilmu pengetahuan.
Nah, kita masuk ke pemanfaatan teknologi informasi pada jurusan sastra Indonesia. Perkembangan zaman dari tahun ke tahun sangat berkembang pesat. Banyak hal yang sangat mudah dikerjakan di zaman sekarang ini karena canggihnya teknologi. Kita bisa melakukan hal-hal yang seharusnya memakan waktu lama menjadi sangat singkat. Contohnya kayak kita membeli makanan tanpa harus kita pergi ke toko yang langsung, kita udah bisa banget beli makanan melalui aplikasi Gojek Online yang saat ini memang sangat efisien banget ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini banyak banget ya kecanggihan teknologi yang benar-benar membantu pekerjaan manusia sehingga lebih efisien, hemat, dan singkat. Nah, apa saja teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam sastra? Jawabannya tentu iya, karena memang banyak perubahan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang dimana zaman dahulu para sastrawan atau penulis yang menciptakan puisi, cerpen, prosa itu mempublikasikan karya mereka. Penulis pun saat menciptakan karya sastranya menggunakan alat seadanya seperti mesin tik ya. Jadi di zaman modern ini sekarang memang udah bisa banget kita mengupload karya-karya sastra kita melalui laptop, komputer, atau jaringan internet juga. Jadi para penulis bisa mudah mempublikasikan karyanya secara online. Nah, karena itu banyak banget teknologi informasi yang semakin canggih sehingga para sastrawan dengan mudah mempublikasikan karyanya ke khalayak umum. Jadi di sini juga sangat menguntungkan ya, karena membantu mengembangkan perkembangan dari sastra Indonesia. Karena dunia sastra bisa berkembang seiring waktu dan tidak jalan di tempat ya atau stagnan, karena para penikmat sastra juga bisa bebas mendapatkan karya sastra yang disukai. Penyimpanan karya sastra juga lebih mudah dan simpel karena adanya teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi memang sudah tidak dapat dibendung lagi ya, karena memang sesuatu banyak banget yang mewarnai kemajuan zaman. Ya, jadi tanpa teknologi informasi kita hanya akan tertinggal dengan negara-negara lain yang telah berkembang. Jadi teknologi informasi dalam dunia sastra memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan adanya teknologi informasi itu juga selain memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, kita juga dapat belajar secara intensif dan sekaligus bisa belajar secara interaktif. Jadi karena pembelajaran sastra akan kaya akan media, kaya akan informasi, dan kaya akan komunikasi. Nah, kita akan mempelajari tentang sebelumnya manfaat karya sastra ya. Jadi manfaat karya sastra itu pada umumnya memiliki 3 hakikat, yaitu berguna. Mengapa berguna? Karena pengalaman jiwa yang dibeberkan dalam konkretisasi sastra. Dan yang kedua, menyenangkan, karena cara pembeberannya setelah 2 faktor tersebut, maka fungsi utama akan tercapai dengan sendirinya, yaitu bernilai. Jadi ukuran estetik yang ada pada pembaca yang bersifat relatif, namun dapat dirasakan secara bersama mengenai kualitas karya itu sendiri. Jadi peran teknologi informasi dalam dunia sastra yaitu secara harfiah, tentu kita sudah mengerti tentang 2 komponen, yaitu teknologi informasi dan sastra. Nah, jadi secara garis besar peran teknologi informasi di sini adalah sebagai media, sebagai penunjang dari suatu karya atau sastra itu sendiri ya. Meliputi dari pembuatan, penyimpanan, bahkan penyebaran sastra itu sendiri secara praktis dan efektif melalui komponen-komponen dari teknologi informasi. Jadi apa saja manfaat belajar teknologi informasi di jurusan sastra Indonesia? Yaitu mempermudah para penikmat sastra mendapatkan informasi ya ketika sudah lulus nanti. Yang kedua, mempermudah pencipta karya sastra untuk menyebarkan karyanya pada masyarakat luas. Nah, jadi manfaatnya di sini yang dikhususkan bagi mahasiswa dan dosen, yaitu sebagai bahan pengayaan belajar secara mandiri, sehingga banyak siswa yang senang dan menekuni lebih lanjut terkait teknologi ini ya. Dan yang kedua, memungkinkan pengajar membuat whiteboard interaktif dengan mengakses bahan pengajaran dan ditayangkan melalui proyektor gitu. Jadi teknologi informasi itu merupakan suatu proses perkembangan teknik, metode, dan media. Jadi berbagai macam teknik yang dilakukan selalu berbeda-beda. Metodenya pun juga berbeda dan medianya pun juga berbeda. Dengan demikian, perkembangan teknologi terhadap sastra sangat bermanfaat baik bagi orang yang bergelut di bidang sastra atau orang yang saat ini sedang menikmati karya sastra itu sendiri. Jadi manfaat dia juga diperoleh minat terhadap keunggulan dari sebuah multimedia pembelajaran, yaitu menemukan suatu karya yang ingin dibaca oleh penikmat sastra atau pencipta karya sastra itu sendiri. Yang kedua, memberikan kritik tentang suatu karya melalui media yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Dan yang ketiga, menyajikan berbagai pengetahuan tentang sastra pada khalayak ramai. Nah, ini juga menjadi daya tarik
yang sudah dipublis oleh sastrawan-sastrawan, baik itu sastrawan yang udah lama maupun sastrawan yang baru, bibit-bibit baru yang bakal menjadi seorang sastrawan yang hebat bagi Nusantara. Jadi sekian informasi saya terkait prospek pekerjaan di jurusan Sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi di jurusan Sastra Indonesia. Saya Maria Elena Cagian undur diri dulu dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.